Oke, mungkin banyak dari kalian yang bingung apa sih maksud dari gambar-gambar tersebut. Untuk lebih lengkapnya akan dibahas di video kali ini terkait inovasi teknologi dalam pendidikan formal mengubah wajah pembelajaran di Indonesia. Sebelum adanya kehadiran inovasi teknologi dalam dunia pendidikan, media pembelajaran tradisional menjadi sarana utama yang digunakan dalam proses belajar mengajar di Indonesia, yang dimana media ini hanya terbatas pada alat-alat sederhana seperti papan tulis, kapur, buku teks, dan alat peraga fisik yang telah digunakan selama bertahun-tahun. Tenaga pendidik atau guru memainkan peran penting dalam menyampaikan materi dan alat bantu seperti peta, poster, serta modul cetak yang hanya menjadi pelengkap untuk memperjelas materi yang diajarkan. Tanpa adanya dukungan teknologi yang lebih canggih, proses pembelajaran di kelas cenderung bersifat statis dan satu arah, yang dimana dengan komunikasi yang dominan berasal dari guru ke siswa. Meskipun media pembelajaran tradisional memiliki keterbatasan dalam interaktivitas dan variasi, media ini tetap efektif pada masanya dalam menyampaikan materi dasar yang mudah dipahami dan dihafal oleh siswa, sekaligus memperkenalkan mereka pada konsep-konsep dasar terkait berbagai mata pelajaran. Namun, saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi sedang mengalami perkembangan yang cukup pesat, yang dimana hadirnya teknologi memang tidak dapat kita hindari karena pada dasarnya saat ini sudah eranya teknologi untuk masuk dan berkontribusi dalam kehidupan manusia. Sehingga siap tak siap, masyarakat diharapkan dapat menerima dan memanfaatkan kehadiran teknologi tersebut. Nah, jika kita lihat saat ini, pemanfaatan teknologi pada abad ke-21 semakin meningkat secara signifikan, yang pada akhirnya di abad 21 saat ini, teknologi menjadi sesuatu hal yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Nah, salah satu bentuk kehadiran teknologi yang membawa pengaruh dan juga perubahan dalam kehidupan masyarakat yaitu pada aspek pendidikan. Pendidikan diwarnai dengan beragamnya tren perkembangan teknologi yang mempengaruhi kegiatan pembelajaran dan juga pengajaran di berbagai jenis dan jenjang pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya itu pada jenjang pendidikan formal. Nah, oleh karena itu, pihak yang terjun dalam dunia pendidikan diharuskan mampu mengikuti serta mengimbangi perkembangan teknologi saat ini. Nah, bentuk-bentuk teknologi pendidikan diwujudkan dengan beragamnya model serta media pembelajaran berbasis teknologi. Terdapat bentuk-bentuk teknologi pendidikan yang mewarnai pendidikan formal di Indonesia. Pertama adalah e-learning. E-learning merupakan salah satu bentuk peran perkembangan teknologi dalam pendidikan yang berbentuk model pembelajaran. Nah, melalui model pembelajaran e-learning ini, kegiatan belajar dapat dilaksanakan di mana saja dan kapan saja. Hal ini dikarenakan konsep dari e-learning tersebut yang tidak terbatas pada ruang dan waktu. Dengan menghadirkannya e-learning, diharapkan mampu merangsang peserta didik untuk dapat mengeksplorasi ilmu pengetahuan secara mandiri. Nah, pemanfaatan teknologi dalam model pembelajaran e-learning ini juga dapat mendorong peserta didik untuk menganalisa pengetahuan, menelusuri, mengolah, dan memanfaatkan informasi bahkan menciptakan tulisan berdasarkan pengetahuan dan informasi yang diperoleh secara mandiri dari berbagai sumber. Untuk bentuk implementasi dari hadirnya e-learning dalam bentuk nyata dapat dilihat dari pemanfaatannya dalam jenjang pendidikan formal. Nah, di Indonesia, pemanfaatan e-learning dalam pendidikan formal itu mulai meningkat sejak masa pandemi COVID-19 hingga saat ini, yang dimana bentuk implementasinya ini dapat dilihat dari yang dilakukan oleh salah satu pendidikan tinggi di Jakarta yaitu Universitas Negeri Jakarta. Nah, jadi sejak masa pandemi COVID-19, Universitas Negeri Jakarta memanfaatkan hadirnya e-learning dengan pelaksanaan pembelajaran melalui Learning Management System atau LMS. Nah, LMS ini menjadi Action Research yang merupakan salah satu upaya UNJ dalam memberikan pola pembelajaran yang baik sebagai salah satu universitas dengan akreditas unggul, di mana dikala terpaan perkembangan teknologi dan masalah pendidikan di abad ke-21 ini.
Selanjutnya, salah satu hasil perkembangan teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam pendidikan, khususnya sebagai media pembelajaran, adalah metaverse. Nah, metaverse merupakan alam semesta pasca realita, lingkungan multipengguna abadi, serta penggabungan antara realitas fisik dengan virtualitas digital oleh persisten. Dalam dunia pendidikan, kehadiran metaverse berkaitan erat dengan virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR pada kegiatan proses pembelajaran. Nah, pemanfaatan metaverse secara aktif dalam pendidikan memungkinkan terjadinya perluasan pada perancangan kegiatan pembelajaran dan peserta didik dapat merasakan pengalaman belajar yang tidak terbatas. Selain itu, hadirnya metaverse juga dapat mendukung kegiatan pendidikan jarak jauh yang dimana metaverse di sini hadir untuk memecahkan masalah dalam kegiatan pendidikan jarak jauh, yaitu terkait keterbatasan platform 2D atau dua dimensi. Nah, potensi-potensi yang dimiliki oleh metaverse juga cukup menarik dalam dunia pendidikan. Beberapa potensi metaverse dalam pendidikan yaitu dalam pengembangan keterampilan prosedural atau seperti pembedahan. Nah, terus peningkatan inovasi proses pembelajaran, misalnya dalam simulasi laboratorium seperti pelatihan keselamatan, serta pada pola pembelajaran STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Nah, dalam dunia pendidikan, pengembangan metaverse juga dapat dilihat dalam peluncuran broadband via 5G, kabel 10G berkecepatan tinggi, serta jaringan analog dan juga Starlink. Dalam pendidikan tinggi, para peneliti juga menaruh harapan dengan hadirnya metaverse ini dapat dijadikan sebagai sistem manajemen pembelajaran berbasis platform yang persisten, serta berbagai pilihan komunikasi dan fitur yang sangat imersif untuk hasil pembelajaran yang lebih baik. Nah, adapun 4 jenis metaverse yang dikategorikan yaitu ada augmented reality, virtual reality, live lodging, serta mirror world. Untuk bentuk implementasi metaverse pada pendidikan formal, salah satunya dapat dilihat dalam pemanfaatannya di jenjang pendidikan dasar. Misalnya, pada jenjang sekolah dasar, terdapat sebuah materi pelajaran terkait bagaimana proses terjadinya hujan. Nah, sebelum adanya perkembangan teknologi pada pendidikan, tenaga pendidik atau guru tentu akan terpaku pada buku teks sebagai sumber yang digunakan dalam menjelaskan proses terjadinya hujan kepada peserta didik. Nah, dari penjelasan yang hanya bersumber pada buku teks itu, tentu tidak semua peserta didik dapat mengerti secara langsung karena kurangnya media yang digunakan untuk menggambarkan apa yang terjadi. Namun, kini melalui metaverse tidak hanya memudahkan guru, tetapi juga peserta didiknya, yang dimana dengan visualisasi yang dihadirkan pada metaverse lebih memudahkan peserta didik untuk mempelajari proses terjadinya hujan. Lalu untuk bentuk inovasi teknologi pada pendidikan yang selanjutnya yaitu gamification atau gamifikasi, yang dimana merupakan program yang memanfaatkan pola kerja berbasis game, estetika, serta pemikiran game dengan tujuan untuk melibatkan orang lain, mendorong melakukan sebuah tindakan, mempromosikan pembelajaran, dan menemukan solusi atas sebuah masalah. Nah, penerapan gamifikasi dalam pendidikan ini didukung oleh sejumlah elemen dasar gamifikasi. Meskipun penggunaan elemen dalam gamifikasi ini tidak ada standar minimal, tetapi penggunanya tetap harus menyesuaikan dengan kebutuhan dari peserta didik maupun instruksional. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi informasi, elemen dasar dalam gamifikasi pun mengalami perkembangan dan perubahan. Untuk elemen dasar pertama dalam gamifikasi atau gamification yaitu poin. Poin di sini dapat dijadikan sebagai indikator bagi peserta didik untuk menyelesaikan gamifikasi. Nah, elemen dasar yang kedua yaitu lencana atau medali. Jadi, dalam gamifikasi, apabila peserta didik telah berhasil menyelesaikan tahapan atau tantangan yang diberikan dari guru, maka akan diberikan medali atau lencana. Elemen ketiga yaitu level. Level dalam gamifikasi menggambarkan tingkat acuan yang harus diselesaikan peserta didik. Nah, yang keempat itu ada papan peringkat yang dimana dalam gamifikasi sebagai penanda peringkat peserta didik. Lalu elemen yang terakhir yaitu avatar
yang dimana dalam gamifikasi avatar di sini menggambarkan visual dari masing-masing peserta didik. Sebagai salah satu bentuk dari teknologi pendidikan, gamifikasi terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama yaitu gamifikasi struktural dan yang kedua yaitu gamifikasi konten. Untuk gamifikasi struktural yaitu jenis gamifikasi yang dimana elemen-elemen permainan diimplementasikan dalam satu set sumber belajar daring atau digital untuk merangsang peserta didik menggunakan seluruh materi pembelajaran tanpa mengubah format presentasi materi pembelajaran itu sendiri. Nah, namun struktur pembelajaran dalam gamifikasi struktural tetap pada platform LMS atau e-learning dengan menambahkan sejumlah elemen dari suatu game, bukan mengubah pola pembelajaran menjadi sebuah game. Nah, sehingga tujuan dan fokus dari gamifikasi struktural ini lebih fokus untuk meningkatkan motivasi peserta didik untuk melibatkan proses pembelajaran. Nah, implementasinya pada pendidikan formal dapat terlihat pada pengembangan gamifikasi dalam Moodle, yang dimana tenaga pendidik atau guru dapat mengkombinasikan materi pembelajaran yang dibuat dalam bentuk PDF, PowerPoint, maupun video dengan komponen gamifikasi yang terdapat pada Moodle. Lalu untuk jenis gamifikasi yang kedua yaitu gamifikasi konten. Gamifikasi konten yaitu pemanfaatan elemen serta pola pikir game dalam materi pembelajaran yang bertujuan agar penyajian materi pembelajaran layaknya seperti tampilan game. Nah, pada gamifikasi konten, materi pembelajaran dikembangkan dengan komponen game, seperti penerapan level pada materi pembelajaran, menghadirkan alur cerita dalam materi yang mesti diakses, dan berbagai bentuk lainnya. Nah, implementasinya juga dapat dilihat pada pemberian tantangan yang harus diselesaikan oleh peserta didik saat memulai kegiatan pembelajaran. Namun, terdapat satu hal yang perlu diingat, bahwasannya penerapan gamifikasi struktural dan konten ini pada pembelajaran tidak untuk tujuan long-term memory. Lalu untuk bentuk inovasi teknologi dalam pendidikan yang selanjutnya ini mungkin kita sudah sering dengar, yaitu blended learning. Nah, blended learning merupakan salah satu program pada pendidikan formal yang dimana peserta didik belajar bersumber dari konten dan petunjuk belajar yang diberikan secara online, baik sepenuhnya maupun sebagian. Nah, definisi lain dari blended learning yaitu sebuah metode pembelajaran yang mengkombinasikan antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran secara online atau jarak jauh. Pada umumnya, blended learning memadukan tiga komponen utama yang bertujuan untuk menciptakan desain pembelajaran yang inovatif dan juga relevan dengan kebutuhan pembelajaran pada jenjang pendidikan tertentu. Nah, tiga komponen pembelajaran yang diintegrasikan yaitu pembelajaran langsung atau tatap muka atau face to face, lalu pembelajaran dalam jaringan atau daring atau online learning, serta melalui e-learning. Nah, dalam menyukseskan penerapan blended learning ini didukung oleh 5 hal. Pertama yaitu live event adalah penyelarasan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring di satu waktu dan tempat yang sama secara langsung di kelas atau waktu yang sama tempat yang berbeda. Nah, yang kedua yaitu self-paced learning, yaitu melakukan penggabungan pembelajaran mandiri dan pembelajaran tatap muka baik berbentuk text-based maupun multimedia-based. Nah, yang ketiga yaitu collaboration, yaitu usaha meningkatkan kolaborasi antara tenaga pendidik dan juga peserta didik, baik dalam lingkup satu sekolah maupun luar sekolah. Nah, kolaborasi dapat dibangun dengan memanfaatkan tools komunikasi, baik itu berbentuk email, forum diskusi, website atau webblog, ataupun via aplikasi WhatsApp, baik untuk keperluan tugas proyek, pendalaman materi, atau pemecahan masalah. Yang keempat yaitu assessment yang dapat berbentuk tes ataupun non-tes maupun tes otentik yang dapat dilakukan secara offline maupun online. Nah, yang kelima atau yang terakhir yaitu performance support material, yaitu penyusunan pembelajaran dengan digital. Nah, lalu untuk implementasi blended learning pada jalur pendidikan formal di Indonesia sudah banyak ditemukan dalam berbagai praktik di jenjang pendidikan,
di mana blended learning ini semakin marak digunakan oleh pendidikan di Indonesia di kala pandemi COVID-19 melanda. Yang dimana pada saat itu kita kan tidak memungkinkan ya untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka. Nah, sehingga berbagai pihak yang terjun dalam dunia pendidikan itu berupaya untuk mencari solusi agar kegiatan pengajaran dan pembelajaran dapat tetap terlaksana dengan baik dan efisien. Nah, oleh karena itu diterapkanlah penerapan blended learning ini dalam pembelajaran. Lalu, salah satu bentuk pendekatan pembelajaran yang menggunakan kehadiran teknologi informasi dan komunikasi serta media sosial dalam mendukung proses pembelajaran adalah social media learning. Nah, dengan pemanfaatan media sosial sebagai media pembelajaran akan memperoleh kemudahan dan kesempatan baru baik bagi tenaga pendidik atau guru maupun peserta didik. Nah, bagi guru, dengan memanfaatkan media sosial sebagai media pembelajaran akan memudahkan dalam mengakses kebutuhan peserta didik serta membantu tenaga pendidik atau guru dalam menghadapi dinamika pembelajaran di era digitalisasi saat ini. Nah, adapun bagi peserta didik dengan memanfaatkan media sosial sebagai media pembelajaran dapat memberikan kesempatan yang luas bagi mereka untuk memperoleh sumber belajar dari berbagai sumber. Selain itu, dengan memanfaatkan media sosial, peserta didik juga dapat mengatur pembelajarannya secara mandiri sehingga tidak tergantung pada guru. Nah, YouTube, Facebook, Twitter, dan juga Instagram menjadi beberapa jenis media sosial yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Pemanfaatan YouTube sebagai media pembelajaran oleh guru dapat dilakukan dengan mengunggah video-video terkait materi pembelajaran yang dikemas semenarik mungkin. Nah, dengan melakukan cara ini juga dapat mendorong motivasi belajar peserta didik karena metode pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada buku teks sehingga peserta didik tuh tidak mudah bosan dalam belajar. Nah, pemanfaatan Facebook sebagai media pembelajaran dapat dilakukan dengan pengunggahan dokumen, foto, video, maupun sumber belajar lainnya oleh guru. Nah, dari pengunggahan tersebut dapat diakses oleh peserta didik sebelum atau setelah kegiatan pembelajaran di kelas, pada saat mereka diskusi kelompok atau mengerjakan tugas, dan waktu-waktu di mana mungkin peserta didik juga dapat mengaksesnya ketika mereka sedang di luar pembelajaran di kelas. Adapun jika melalui Twitter, peserta didik juga dapat memperoleh informasi terbaru yang dimana dapat mempermudah mereka dalam mencari topik-topik hangat untuk diteliti. Nah, selain itu, Twitter pun menghadirkan cara cepat dalam membuat pengumuman, pesan pengingat, dan juga informasi waktu nyata terkait aktivitas kelas. Nah, adapun penggunaan media sosial Instagram sebagai media pembelajaran yaitu penawaran tempat untuk mengunggah karya yang dihasilkan peserta didik. Nah, seiring dengan berkembangnya teknologi, memungkinkan keempat jenis media sosial tersebut akan meluncurkan fitur-fitur yang lebih kompleks dan juga beragam, yang dimana memungkinkan akan cocok dimanfaatkan untuk media pembelajaran ke depannya. Nah, selanjutnya untuk bentuk inovasi teknologi pendidikan yang terakhir yaitu cloud computing. Nah, cloud computing ini didefinisikan sebagai model komputer yang memudahkan pengaksesan jaringan sesuai permintaan ke sumber daya komputasi bersama seperti server, layanan, penyimpanan, jaringan, dan juga aplikasi. Nah, penggunanya dapat memanfaatkan sumber daya tersebut yang telah disediakan oleh layanan cloud melalui internet dengan cara membayar sesuai kebutuhan penggunanya. Nah, cloud computing menggunakan virtualisasi dan teknologi pemrosesan terdistribusi dalam memberikan sumber daya komputasi yang fleksibel, terukur, dan dengan mudah dijangkau sehingga tidak perlu mengelola infrastruktur fisik secara langsung. Nah, dengan pemanfaatan server komputer yang canggih dan kuat, sehingga kehadiran cloud computing ini tuh juga dapat dijadikan sebagai pilihan alternatif sebagai bentuk teknologi pendidikan dalam membantu proses pembelajaran. Nah, untuk pemanfaatan cloud computing dalam pendidikan formal ini tampak pada penggunaan aplikasi seperti Google Drive, iCloud, dan juga Dropbox.
Nah, melalui layanan tersebut memudahkan guru dan juga peserta didik dalam berbagi, menyimpan, dan juga mengakses materi pembelajaran secara online dimanapun dan kapanpun. Nah, pemanfaatan cloud computing pada pendidikan pun tampak pada hadirnya perpustakaan elektronik atau e-library. Nah, penyediaan akses online ke berbagai sumber daya informasi seperti buku elektronik, jurnal ilmiah, serta database juga memungkinkan mempermudah guru dan peserta didik dalam mengakses sumber belajar. Nah, pemanfaatan cloud computing dalam pendidikan tinggi juga mampu mempermudah mahasiswa sebagai perantara dalam menyelesaikan tugas maupun proyek yang diberikan sesuai instruksi dosen tanpa harus bertemu secara langsung. Selain mempermudah berbagai pihak yang menjadi bagian dalam pendidikan, hadirnya cloud computing ini juga memberikan pengalaman baru bagi para penggunanya. Nah, dari penjelasan beberapa bentuk-bentuk teknologi pendidikan dapat dilihat tidak hanya sekedar sebagai media ataupun sarana pembelajaran, melainkan lebih daripada itu, yaitu menjadi bagian integral dari fungsi dan struktur sistem pendidikan di Indonesia. Nah, teknologi pendidikan juga menjadi jembatan dalam mencapai tujuan pendidikan melalui fungsi-fungsi yang dihadirkan, seperti fungsi integrasi, fungsi kultural, fungsi seleksi, fungsi adaptasi, serta fungsi sosialisasi yang dimana dimainkan dalam teknologi pendidikan pada pendidikan formal untuk menjaga stabilitas atau keseimbangan. Nah, oleh karena itu, pada perkembangannya, teknologi pendidikan dapat diintegrasikan dengan baik dan diterapkan secara bijak yang pada konteks ini khususnya dalam sistem pendidikan formal untuk meraih tujuan pendidikan yang dicita-citakan bangsa Indonesia.